yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا
أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, telah datang bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kemuliaan. Ayah bunda, seperti tahun sebelumnya, pada Ramadan kali ini, Akikah dan Catering Al-Kausar kembali mengadakan program Al-Kausar Berbagi, program penyaluran nasi box buka puasa ke panti asuhan, kaum duafa, dan saudara muslim lainnya. Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Ikut berbagi nasi box buka puasa bersama Al-Kausar. Caranya mudah sekali. Ayah bunda bisa menghubungi customer service Akikah dan Catering Al-Kausar atau bisa langsung datang ke kantor kami. Yuk raih double pahala di bulan yang mulia bersama Al-Kausar Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bunda-bunda solihah semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Di sini ada yang sedang mengandung dan melakukan ibadah puasa? Iya. Mungkin boleh angkat tangan. Saya pengen tahu berapa banyak yang walaupun sedang dalam kondisi mengandung begitu, menghamili, salah kata ya, mengandung tetapi tetap melakukan ibadah puasa. Dan usia kehamilannya berapa bulan? 5, Bun. 5 ya, ini Bunda Julaiha Probo. Iya. Probo itu nama bapak saya ya. Oke, Mbak Julaiha 5 bulan. Oke, ada yang lain? Selain Mbak Julaiha, Mbak Silviana, usia berapa Mbak? Kandungannya Mbak? 30 minggu, Mbak. 30 minggu. 30 minggu itu bagi 4 ya? 2 minggu. 7 bulan lebih 2 minggu. 7 bulan, ya 7 bulanan. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada lagi selain Bunda Julaiha dan Bunda Silvi? Iya, alhamdulillah bisa bergabung Bunda. Alhamdulillah. Ibu Bunda Usia Sri kehamilan Sulasi. 5 bulan. Oh, Masya Allah, 5 bulan. Puasa Bu hari ini Bu? Puasa, alhamdulillah kemarin juga puasa. Alhamdulillah. Banyak yang tetap melakukan ibadah puasa ya. Amin. Tentu saja di kondisi kehamilan tidak semua bisa melakukan ibadah puasa, terutama yang trimester awal. Kalau saya nggak salah ini nanti Bu Mugi mungkin lebih menjelaskan lebih rinci lagi begitu. Sebelumnya saya buka dulu. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sangat senang hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam forum Happy Pregnancy Class. Masih dengan tema yang sama, hikmah persalinan Maryam ya, bunda-bunda semua. Dan ini adalah sesi yang kedua, nanti akan akan membahas tentang nutrisi sunnah begitu. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga Bu Bidan Mugi. Assalamualaikum Bu Bidan Mugi. Oke, mungkin tadi masih persiapannya, tapi beliau sudah hadir di tengah kita, alhamdulillah. Patut kita syukuri bahwasanya hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat kepada bunda-bunda, semoga dengan bulan Ramadan ini kita bisa memperoleh berkah dan memperoleh ampunan, grasi besar-besaran dari Allah begitu. Sangat sayang gitu ya kalau di bulan ini kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita dan tidak bisa memperoleh pengampunan dari Allah begitu. Oke, mungkin sudah perkenalan ya. Nama saya Pipit yang kemarin mendampingi bunda-bunda semua dan alhamdulillah hari ini bisa menemani lagi. Kita akan membahas bersama tentang nutrisi sunnah nanti bersama Ibu Bidan Mugi Rahayu. Mungkin saya akan tampilkan CV-nya beliau. Oke, mungkin ada yang belum mengenal. Walaupun saya yakin bunda-bunda di sini insya Allah sudah kenal sama Bu Bidan Mugi Rahayu ya. Beliau adalah seorang ibu dari 5 orang anak. Saat ini aktivitasnya selain menjadi bidan, beliau juga penulis buku begitu dan Islamic Birth Motivator gitu. Oke.
insya Allah akan ada buku baru begitu dari Bu Bidan ya, Bidan Mugi yang sangat kita nanti-nantikan. Dan mungkin langsung saja begitu. Oke, sedikit lagi mohon maaf. Program ini adalah persembahan dari Akikah Al-Kautsar, pelayanan terbaik untuk umat. Dan seperti kemarin ya, hari ini akan ada beberapa door prize untuk bunda-bunda semua. Jadi semoga bunda-bunda bisa mengikuti sesi ini sampai akhir begitu. Mungkin untuk bunda-bunda juga yang belum memegang pena dan kertas gitu bisa sambil menyiapkan karena ilmu akan lebih kuat apabila diikat dengan tulisan begitu. Baik, mungkin tanpa berpanjang lagi akan kita sambut Bu Mugi Rahayu. Maaf, tadi persiapan agak goyang-goyang. Oh iya, nggak apa Bu. Sudah siap Bu? Iya, bisa insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu hamil yang tadi juga sudah didata ya, siapa yang berpuasa, Masya Allah ya. Walaupun berpuasa bagi ibu hamil itu ada rukshohnya ya, tapi Masya Allah ya, yang mengetahui sebetulnya ibu-ibu sendiri tentang kekuatan itu. Nanti kita akan bicarakan. Baik, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pagi ini saya bisa bersama belajar dengan ibu-ibu hamil yang luar biasa bersemangat ya, meskipun dalam keadaan mungkin bekerja, mengasuh putra-putrinya, tapi tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Salawat dan salam kita haturkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Hari ini materi yang akan saya berikan adalah nutrisi sunnah ya, nutrisi sunnah. Jadi walaupun sebetulnya kalau ada seorang teman juga yang bertanya kenapa judulnya nutrisi sunnah ya. Takutnya demam sunnah gitu ya. Jadi katanya kalau sudah ada kata sunnah itu pasti menarik ya. Tidak, tetap kita sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan, dikatakan ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dalam kehamilan dan persalinan itu juga kalau itu sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ya, makanan terutama makanan-makanan ya, ini kan kita bicarakan tentang nutrisi, ya itu akan termasuk sunnah dan insya Allah akan pahalanya ya akan lebih baik gitu. Jadi itu sebagai pengantar nutrisi. Nah, sebetulnya nutrisi, terutama nutrisi untuk kehamilan, kalau kaitannya dengan puasa itu lebih baik memang sebetulnya 3 bulan sebelum puasa kita sudah mempersiapkan diri ya. Apalagi kalau ibu-ibu hamil ini tahu bahwa dia akan melewati puasa, kan? Dan banyak sekali ibu hamil yang sebetulnya melewati puasa. Jadi apa yang harus dilakukan ketika ingin mencoba puasa atau ingin tahu bagaimana caranya supaya saya dikatakan dokter normal kemudian bisa puasa itu bagaimana? Nah itu banyak persiapannya sebelumnya dari 3 bulan yang lalu ya. Tapi memang tidak ada kata terlambat sebetulnya ya. Jadi hari ini memasuki Ramadan hari yang kedua, kita coba belajar ya, nanti kita akan juga lebih walaupun ini materinya umum tapi insya Allah nanti kita akan lebih banyak menjelaskan, saya lebih banyak menjelaskan bagaimana nutrisi untuk selama Ramadan ini. Baik, next. Iya, ini nutrisi sunnah adalah makanan terbaik ya, karena pasti apa yang dilakukan Rasulullah itu sudah bimbingan dari Allah langsung gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dimakan Rasulullah itu pasti adalah yang terbaik ya. Di sini makanan, minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang salah satunya tadi ada di waktu ketika saya masuk Zoom tiba-tiba langsung mendengar ya. Surat Al-Insan ayat 17 ada jahe ya, zanjabil ya. Zanjabil itu minuman yang di dalamnya ada campuran jahe. Jadi Masya Allah jahe itu
ada di kanan bawah, ternyata adalah minuman yang ada di surga. Ya, Masya Allah, gitu kan. Ternyata kalau kita, apakah sama dengan minuman yang ada di angkringan gitu ya, jahe, manis gitu. Nah, ini makanan-makanan yang ada di surga. Ada yang tercantum di Al-Quran. Ada kurma, ada apa itu, zaitun, delima, ya, pisang, apa lagi, minyak zaitunnya, madu, timun, bawang, bermacam sayur-sayuran, ya, susu, semangka, habatus sauda, ini sunnah ya, kemudian buah tin, anggur dan jahe. Nah, ini beberapa di antara begitu banyak makanan yang ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan apa kesamaan dari makanan-makanan ini? Ya. Kalau saya melihat ini sedikit apa namanya? Proses, hanya proses sedikit ya. Mungkin yang mengalami proses di sini hanya minyak zaitun dari buah kemudian menjadi minyak gitu. Tapi yang lain, ya kecuali susu ya, susu juga prosesnya ada diperah dulu baru dia hewan ternak. Ya. Yang lain, saya melihat makanan-makanan yang ada di dalam itu adalah tidak ada proses kecuali memang proses itu langsung dari Allah. Dimatangkan oleh Allah ya. Kurma kita dapatnya sudah dalam keadaan begitu manis gitu ya. Semangka juga ya, timun, kemudian pisang ya, mungkin hanya proses-proses penanamannya ya, proses-proses penanaman ini yang kadang-kadang membuat kita sedikit agak khawatir karena penanamannya sekarang ada yang menggunakan obat-obatan ya, yang kita kadang-kadang nggak tahu ini akibatnya nanti di masa depan akan seperti apa. Baik, next. Nah, mempersiapkan kehamilan ya. Kalau ini kata-kata kalau karena materi adalah materi yang umum, jadi saya mulai membicarakan dari mempersiapkan kehamilan. Mungkin di sini ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang masih mempersiapkan kehamilannya. Bagaimana mempersiapkan kehamilan itu? Pertama adalah persiapannya 3 bulan sebelum. Ya, 3 bulan sebelum. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan 3 bulan ini adalah nyaris semua persiapan ya. Persiapan misalnya persiapan nutrisi untuk mau hamil. Kemudian persiapan untuk menjelang Ramadan itu 3 bulan. Persiapan kalau ibu keguguran dan ingin hamil lagi itu 3 bulan ya. Batas ideal yang diberikan yang saat ini diketahui oleh manusia ya dari berbagai penelitian. Ya. Jadi persiapkannya adalah persiapannya 3 bulan sebelum. Sama ketika kita mau Ramadan kita coba persiapannya 3 bulan sebelum, mulai menjalankan puasa gitu ya, kemudian sedekahnya ibadah-ibadah yang lain. Kemudian memperbaiki pola hidup. Ya, pola hidup ini yang sekarang ini memang sudah semakin instan ya, sudah semakin instan. Semua serba enak, semua serba cepat, semua serba tinggal pencet gitu ya. Proses-proses yang dulu dialami oleh simbah, mungkin orang tua saya atau simbah-simbah kita itu sudah sangat dimudahkan sekarang. Ya. Nah, sekarang perbaiki pola hidup kita. Ya, persedikit makanan-makanan yang instan. Kemudian perbaiki kualitas tidur ya. Kemudian banyak hal ya yang akan membuat kita semakin merasa bersyukur. Ya, jadi dengan pola hidup yang baik ini kita akan lebih sehat sehingga kita akan lebih bersyukur ya, lebih punya hati yang lapang gitu ya. Sehingga dia ini akan membentuk ibunya dalam kehamilan nanti tetap bergembira, tetap bersyukur. Kemudian perbaiki hubungan dengan Allah, dan ini adalah yang paling penting dalam proses mempersiapkan kehamilan. Ya, memperbaiki hubungan dengan Allah, karena dari sini itu akan memperbaiki semua.
insya Allah ya. Keikhlasan, kesabaran, ya, ketawakalan ini akan membuat ibu menjalani kehamilannya dengan lebih baik ya. Kalau saya sering melihat perempuan-perempuan di Palestina, masya Allah, karena Maryam juga kalau kita bicara persalinan Maryam itu juga berasal dari Palestina ya, perempuan-perempuan yang hebat ya, hebat hubungannya dengan Allah luar biasa, sehingga mereka tidak peduli ya. Gaza itu sudah diblokade berapa tahun ya? Mungkin ada yang tahu berapa tahun sudah diblokade dalam keadaan listrik yang terbatas, air yang terbatas, makanan yang terbatas, tapi mereka di sana bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa. Bukan hanya jumlahnya saja ya, ada yang melahirkan mungkin kembar 4, kembar 5, dan itu ada juga yang sesar, ada juga yang normal gitu ya. Mereka tetap yakin ya bahwa masya Allah, Allah saja yang mampu berada dalam hati mereka, tidak ada ketakutan terhadap yang lain. Ya kalau sudah hamil, ya insya Allah Allah akan berikan rezeki gitu ya. Jadi kalau hubungan dengan Allah itu baik, insya Allah yang lainnya baik, insya Allah. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini kita sekarang bicara tentang hal teknis, sudah mulai cerita teknis ya. Kenaikan berat badan yang dianjurkan untuk ibu. Ya, ini bisa di mute dulu. Kalau zaman dulu, semua ibu hamil diminta untuk naik sekitar 10-12 kilo. Saya ingat sekali zaman dulu ya. Zaman saya masih kuliah juga, setiap ibu hamil harus naik 10-12 kilo tanpa melihat berapa beratnya awal. Nah, sekarang tidak ya, Ternyata kenaikan ibu hamil itu harus melihat berapa berat badan ibu ketika di awal kehamilan. Ya, sebelum hamil ya. Kalau sebelum hamil ibu itu termasuk underweight dengan BMI itu nanti bisa sih ya cari kalkulator BMI di Google, banyak ya kalkulator BMI gitu. Kalau mau mencari sendiri bisa berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Ya, coba cari BMI-nya nanti. Nah, inilah berat badan yang disarankan untuk dalam kenaikan dalam kehamilan. Ya, untuk di underweight misalnya berat badannya 40 kilo dengan tinggi 150 itu underweight ya. Nah, berapa berat badannya kenaikan yang disarankan? 12,5 sampai 18 kilo. Ya, jadi kadang ada ibu yang naik sampai 25 kilo, itu banyak, gendut banget gitu ya. Nah, ternyata itu berlebihan. Dan kalau berlebihan berat badan, kenaikan berat badan ini akan berdampak kepada tekanan darah dari ibu hamil. Kemudian kalau ibunya termasuk normal atau healthy weight, ya kenaikannya hanya 11,5 sampai 16. Kalau overweight, saya termasuk overweight ya, itu 7 sampai 11,5 kilogram. Kalau obes 5 sampai 9 kilo. Ya, jadi ini memang harus diperhatikan. Karenanya saya kadang-kadang tidak begitu ini ya. Ibu nggak harus naik setiap bulan, apalagi yang obes. Kalau setiap bulan naik selama 9 bulan, dia akan minimal naik 9 kilo. Padahal di akhir-akhir kehamilan, ibu akan semakin enak makannya nggak? Ibu akan semakin enak makannya. Apa aja mau. Ya kadang-kadang seminggu naik sekilo, bisa sebulan 4 kilo. Wah ini akan berlebihan berat badan, kerja jantung akan lebih berat. Sehingga akan tadi ya saya bilang akan berimbas kepada tensinya. Padahal kalau ibu hamil tensinya tinggi, ini tentu tidak baik ya untuk perkembangan janin dan juga ibunya sendiri. Ya, jadi perhatikan berat badan ibu, tidak harus ya sebetulnya setiap datang ibu naik ya, mungkin setengah kilo saja itu sudah cukup ya buat saya. Kalau saya sudah cukup lah, karena nanti di akhir biasanya ibu akan ngebut naiknya. Kenapa? Sudah mau makan semua. Di awal kehamilan kadang-kadang malah turun. Ya, turun 2 kilo, bahkan kemarin saya hamil juga turun 4 kilo gitu ya. Tapi kemudian naik lagi, terus naik. Sehingga di akhir itu, karena makannya sudah enak semua, sudah pengen makan semua, kadang-kadang ibu lost control. Nah, salah satu sebetulnya di ibu-ibu, walaupun disebutkan ibu hamil itu punya ruksoh ya, tapi
ketika ibu punya nafsu makan yang besar, mohon maaf ini ya, apalagi di trimester 3, maka mungkin memang salah satu cara untuk membuat ibu ini sedikit mengerem ya, mengerem laju makannya ya bisa juga dengan puasa. Walaupun dari banyak literatur dikatakan paling aman ibu hamil itu puasa di trimester 2 ya 12 sampai 28 minggu. Namun sekali lagi saya katakan tadi sebetulnya butuh juga penguatan dari hasil pemeriksaan kehamilan. Apakah ibu direkomendasikan untuk puasa atau tidak dengan melihat kondisi ibu dan janin dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh dokter. Tapi ya sekali lagi kalau saya sendiri saya akan meminta ibu untuk coba ibu meneliti diri sendiri ya. Karena yang tak kekuatan diri kan ibu sendiri. Ya, kalau soal niat ingin membelajarkan janin ini untuk berpuasa, ya itu salah satu niat yang bagus insya Allah ya. Ya ayo kita berpuasa, kemudian kalau nggak kuat bisa seperti puasanya anak SD misalnya ya, puasa 3 jam, makan minum, kemudian minum lagi berbuka gitu ya, kemudian puasa lagi, berbuka lagi, puasa lagi, berbuka lagi, sampai nanti semakin hari semakin ditingkatkan jamnya. Nah, itu juga bisa. Kalau itu memang pengen supaya nanti tetap merasakan bagaimana Ramadan ini datang, diajarkan. Karena pasti untuk satu kehamilan hanya satu kali melewati masa Ramadan, ya. Besoknya kan sudah bersalin karena Ramadan datangnya setahun sekali. Jadi hanya akan melewati Ramadan ini sekali saja dalam satu kehamilan ini, ya. Besoknya sudah dalam masa menyusui. Jadi silahkan untuk melihat kemampuan diri sendiri. Ya, kadang-kadang ada dokter yang menyarankan ini bagus ini, silahkan puasa. Ternyata besoknya ketika melakukan dengan pemeriksaan dengan dokter lain, dengan mungkin pemeriksaan yang lebih kuat, lebih bagus, mungkin lebih lengkap, ternyata ditemukan bla 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 dan tidak diperbolehkan puasa. Bagaimana? Ibunya bingung. Ya, sekarang tanyakan dirimu, tanyakan hatimu, karena betul-betul memang saya sebagai tenaga kesehatan itu hanya bisa memberikan saran tentang keputusan, ya tentang keputusan itu adalah ibu sendiri, ya. Dan keputusan itu berdasarkan kekuatan ibu dan juga masukan dari tenaga medis atau profesional ya yang bisa diambil sebagai rujukan begitu. Pertanggungjawabannya tentu akan ibu sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa kita bawa kata dokter yang kemarin nggak boleh, kata dokter yang ini nggak boleh. Sekarang coba ibu pahami tubuh ibu. Ini sebetulnya sebagai ladang, sebagai tempat ibu memahami tubuh. Pada saat kapan tubuh ini memberitahu, ya, memberikan tanda-tanda bahwa dia nggak kuat. Ya. Kemarin saya juga latihan puasa di Rajab kemarin ya. Saya puasa hari Kamis itu, qadarullah memang keadaan klinik ramai gitu ya, ramai. Jadi saya malam karena anak saya sempat rewel, saya hanya bisa minum air madu, ya air madu. Ternyata memang untuk seumur saya itu mungkin memang harus makan gitu ya. Jadi hanya minum air madu, kemudian saya puasa. Itu di jam 3 saya merasa seperti sudah mau pingsan. Ya, seperti sudah mau pingsan. Biasanya saya orang yang sangat nantilah tinggal 3 jam lagi ya, tinggal 3 jam lagi. Ya, sayang ini nih, tinggal 3 jam lagi. Mungkin bisa diambil tidur saja ya bisa, tapi saya merasa waktu itu saya sudah nggak kuat. Ya, seperti sudah mau pingsan. Akhirnya saya minta bantuan sama anak saya yang sulung, tolong dikasih air madu. Umi dikasih air madu, saya bilang gitu. Saya dikasih air madu, kemudian bisa tidur, karena waktu saya mau pingsan itu nggak bisa tidur. Ya. Tapi sebenarnya saya nggak pernah pingsan ya, tapi cuma rasanya tuh kok rasanya nggak enak sekali gitu ya. Saya nggak tahu rasa pingsan seperti apa, tapi waktu itu rasanya nggak enak sekali. Kemudian anak saya mengambilkan air hangat, air madu hangat, dan alhamdulillah ya. Kemudian ketika saya terbangun itu sudah lebih enak badannya. Itu saya merasakan saat itu saya membuat keputusan yang tepat untuk tubuh saya. Kalau saya tadi nggak buka, mungkin saya sudah nggak tahu ya, ada ketidakseimbangan dalam tubuh saya yang harus saya segera perbaiki, dan saat itu harus saya lakukan. Ya, harus saya lakukan. Kalau tidak ya
Saya nggak tahu gitu ya, cuman saya merasa keputusan yang tepat yang saya ambil tadi, walaupun saya sebenarnya orangnya nggak cepat bisa bertahan begitu ya. Wallahu alam. Hari itu saya merasa harus memutuskan untuk tidak berpuasa, tidak melanjutkan puasa. Lanjut lagi. Ini ya, karena tiap trimester itu kebutuhan dari janin, terutama janin ya, berbeda. Maka di trimester pertama perkuat untuk energi. Energi ini dari semua ya, semua. Kemudian asam folat. Asam folat itu ada pada sayuran-sayuran hijau, ada sedikit pada protein hewani. Kemudian zat besi ini banyak sama ya seperti sayuran hijau juga, ada pada telur, ada pada daging ya. Jadi sebetulnya ya, kalau saya sendiri, ibu sudah makannya bagus, HB-nya bagus, semua hasil lab bagus, sebenarnya ibu nggak perlu tambahan suplemen. Ya. Apalagi ibu mau makan, ya berat badannya bagus, tensinya bagus, semua bagus, insya Allah ibu sebetulnya dalam keadaan kondisi sehat. Jadi ibu tidak butuh suplemen, hanya butuh untuk kemudian disiplin makan, ya disiplin tentang nutrisinya yang kemarin berarti insya Allah sudah bagus, tinggal dilanjutkan dan diperbaiki yang misalnya kemarin minumnya kurang, nah perbaiki minumnya. Jadi trimester pertama tadi ya, kemudian ada protein. Protein ini di setiap trimester sebetulnya dibutuhkan ya. Tapi ini tentang apa yang dibutuhkan lebih. Ya. Kemudian di trimester 2 ada energi, kalsium karena ada pembentukan tulang, vitamin D. Jadi sering-seringlah berjemur ya. Sering-seringlah berjemur sinar matahari. Jadi saya memang kalau masih simpang siur, apakah bayi boleh dijemur? Kalau saya tetap ya, setiap manusia butuh sinar matahari. Allah memberikan sinar matahari itu salah satunya untuk membuat kita lebih sehat, ya. Kita maka kenapa banyak kamar-kamar yang hanya pakai AC gitu ya, itu tidak sehat ya. Sirkulasinya tidak bagus. Cuaca yang dingin seperti itu membuat orang mager, nggak mau gerak, tidak terkena sinar matahari, malah tubuhnya akan semakin lemah, ya imunitasnya akan semakin dilemahkan. Kemudian DHA, ya DHA ini ada pada makanan-makanan laut, ikan-ikan ya. Jadi ibu hamil tidak boleh makan seafood, kerang, kepiting itu sebetulnya diminimalkan karena kalau kaitannya dengan pencemaran di laut, ya pencemaran di laut itu akan banyak mengendap di hewan-hewan yang bercangkang keras. Jadi seperti kerang, kepiting itu akan banyak mengendap di sana. Jadi lebih baik ikan yang laut dalam. Ya walaupun apakah boleh ikan tawar? Boleh, tidak ada masalah ya. Kemudian juga protein. Kemudian trimester 3 energi, ada DHA lagi, ada kalsium dan vitamin D. Nah, ini ada semua dalam makanan. Ya, nanti beberapa saya akan juga ulas ya apa kandungan dari makanan-makanan yang sebaiknya rutin ibu makan dalam waktu kehamilan dan juga pada saat Ramadan ini. Baik, lanjut lagi Bu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kurma, the perfect fruit. Lanjut, the perfect fruit multivitamin alami. Ya, lanjut lagi. Iya, ini ya kurma. Pasti ibu-ibu sudah pernah melihat, apalagi di bulan puasa ini pasti banyak sekali toko-toko yang menjual. Ini saya ambil dari sudah lama ya, tahun 87 ya. Sebelum saya ganti-ganti juga karena saya merasa ini lengkap gitu ya. Ada 27 jenis vitamin, mineral, protein, karbohidrat ya. Jadi ada makronutrien dan mikronutrien di dalam kurma ini. Dia juga ada proteinnya, ada juga karbohidratnya. Ini Masya Allah dalam satu biji kurma, ya kalau di sini 100 gram ya, 100 gram itu tergantung kurma apa ini. Kalau kurma mejul yang gede itu mungkin 2 sudah 100 gram. Tapi kurma yang kecil-kecil seperti
halas gitu ya, halas yang kecil dan ringan ya, itu mungkin kita butuh sekitar 10 baru 100 gram. Nah, dalam 100 gram kurma itu dapat 27 jenis vitamin, mineral, ya, makronutrien dan mikronutrien. Ya. Yang saya merah-merah itu yang biasanya ibu akan dapatkan dalam tablet FE. Ya. Tablet FE yang diberikan, bukan tablet FE tunggal ya. Jadi sebetulnya yang disarankan dari WHO untuk diberikan kepada ibu hamil adalah FE tunggal. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Jadi hanya FE saja. Itu akan lebih mudah terserap oleh tubuh. Dan FE dalam bentuk yang sekarang itu kan memang sudah ada apa namanya? Lebih bagus apa? Nanti lupa saya namanya. Jadi dia lebih mahal memang, tapi dia lebih tunggal dan lebih terserap tubuh. Tapi tidak demikian dengan yang di Indonesia. Ya, yang di Indonesia bukan yang tunggal, ya, bukan yang tunggal, tapi sudah banyak ya. Seperti yang kalau ibu minum apa, sangobion. Sangobion itu bukan hanya FE, ya, bukan hanya FE, tapi juga ada riboflavin. Jadi dilihat ya Bu ya. Coba nanti ibu lihat obat yang ibu terima isinya apa saja. Isinya apa saja? Biasanya ada asam folat, ada asam askorbat, vitamin C, ada vitamin C, vitamin B2, B6, B12 gitu ya. Itu biasanya ada. Kenapa? Ya sekalianlah satu vitamin untuk semua gitu ya. Padahal temuan terakhir mengatakan itu tidak lebih efektif yang satu-satu. Tapi ibu mau makan tablet asam folat sendiri, tablet FE sendiri, asam askorbat sendiri. Mungkin sekali ini bisa 7 tablet. Kan ibu nggak mau juga, makanya dikemas jadi satu. Tapi itulah kekurangannya, menjadi tidak lebih mudah diserap begitu. Karena itu saya pikir kurma akan lebih baik gitu ya, kalau ibu makan kurma, apalagi nih saat bulan puasa ini kurma begitu mudah didapat, begitu murah ya, begitu murah, begitu mudah. Nah ayo makan kurma ya. Baik, lanjut lagi. Apalagi di kurma juga ada serat ya. Serat ini untuk membantu ibu yang di trimester pertama atau trimester akhir merasakan susah buang air besar, sembelit. Nah, ini bisa dibantu dengan makan kurma setiap hari, itu membantu untuk menambah seratnya. Ya. Ini juga kandungan kurma dari USDA, ya 22 makronutrien dan mikronutrien yang ada dalam kurma. Ya, lanjut lagi. Ini perbandingan sama yang tadi ya. Nah, salah satu penelitian tentang kurma yang ini juga menginspirasi saya melakukan penelitian tentang kurma juga ya. Jadi saya antusias sebetulnya dengan banyak-banyaknya seperti tadi ya, zaitun, ada habatus sauda, itu sangat menarik sebetulnya untuk diteliti, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tadi ya, ilmu-ilmu tentang nutrisi, ini sangat menarik. Jadi saya sendiri sekarang sedang penelitian tentang zikir, ya zikir untuk membantu kecemasan pada ibu hamil trimester 3. Jadi kalau ibu-ibu hamil ada yang trimester 3 itu 28-29 ke atas, silakan hubungi saya. Ibu bisa ikut penelitian saya nanti. Ya, semoga ini akan jadi salah satu evidence base ya, salah satu penelitian yang menjadi dasar. Ya, jadi dalam ilmu pengetahuan itu kadang-kadang kita nggak bisa bilang bahwa di Al-Quran ada. Ya, orang-orang orang-orang yang ini nggak akan menerima ya, apa kata wahyu itu tidak menerima, walaupun kata kita sami'na wa ata'na. Maka saya kemudian melakukan banyak ya terima kasih nih yang sudah Mbak Silviana Jogja nih melakukan penelitian untuk membuat orang itu iya loh, Al-Quran itu nggak akan pernah jauh dari yang namanya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu dibentuk dari Al-Quran sebetulnya. Ya, jadi sumber ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Ya, itu nggak bisa tidak bertentangan sama sekali. Ya. Lanjut ya, studi tentang kurma ini dilakukan di negara apa namanya, Yaman, bukan. Nanti ada negaranya ada ya. Jadi dilakukan tahun 2007 sampai 2008, tapi dimuatnya tahun 2011 ya. The effect of late pregnancy consumption of dates
foods on labor and delivery. Baik, lanjut lagi. Ya, 32 minggu ya. Boleh, Bu, silakan. Nah, ini di Jordan ya, penelitiannya di Jordan, dan saya sempat menghubungi by email dengan profesor yang meneliti. Masya Allah ya, penelitian yang beliau lakukan ini membuka mata, ya, membuka mata bahwa ternyata ya seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Karena saya melihat setelah penelitian ini banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan di seluruh dunia, di Malaysia, di India, saya yang baca lagi tuh bahkan di Amerika sendiri ya, itu juga melakukan penelitian yang sama ya, karena melihat penelitian diri ini, Masya Allah. Jadi kalau satu penelitian ini berhasil memang bisa membuka mata. Dulu mungkin orang tidak akan yakin bahwa kurma ini sangat bermanfaat untuk ibu hamil ya, dan kita lihat juga dari surat Maryam, ternyata Maryam juga bersandar pada pohon kurma ya, kemudian jatuhlah kurma yang masak. Itu pertanda yang luar biasa ya kalau kita melihat dari sana ya. Jadi penelitian ini menggunakan 6 butir kurma yang dimakan sejak 4 minggu sebelum persalinan ya. Kira-kira berapa minggu itu? 4 minggu sebelum persalinan. Kalau HPL itu 40 minggu, berarti dikurangi 4, berarti 36 minggu. Ya, berarti ketika usia kurang lebih sudah 36 minggu atau mungkin sudah aterem, cukup bulan. Ya. Diminta untuk mengkonsumsi 6 butir kurma. 6 butir kurma ini kalau tidak salah setara dengan berapa gram begitu ya. Nah, kalau saya sih tetap ya hitungannya 7 butir kurma. 7 butir kurma. Karena kita tadi ingin lebih mendekati dengan sunnah. Walaupun kalau sunnah, kita harus melakukannya di pagi hari, memakai kurma ajwa, dan berjumlah 7. Nah, minimal jumlahnya 7. Mau kurmanya jenis apa, mungkin ini sudah bukan dikatakan sunnah lagi ya, karena bukan kurma ajwa. Karena ajwa sendiri, ya memang mau nggak mau, ini memang mahal. Sehingga kita mungkin cukup mahal, ya. Kemudian juga rasanya mungkin kurang familiar ya, kurang familiar. Padahal hitamnya ini memang buah itu kalau semakin lama semakin hitam. Buah yang berwarna gelap hitam itu anti kankernya itu tinggi. Ya, anti kankernya tinggi. Jadi Masya Allah ya, memang kebiasaan Rasulullah ini membuat Rasulullah sehat ya. Rasulullah kan ini juga sakit ketika diracun ya oleh seorang tetangga ya kalau nggak salah, atau dan yang kedua adalah saat beliau meninggal. 6 kurma ini pada penelitian itu dikonsumsi oleh 69 ibu, ada 69 ibu yang mengkonsumsi dan 45 ibu yang tidak mengkonsumsi. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah, ya ini sudah. Oke, ini saja. Untuk sebelumnya, ya hasil studinya pertama serviks dilatasi. Dilatasi itu penipisan serviks. Jadi kalau kita bicara tentang pembukaan, ini sedikit belajar ya. Kalau pembukaan itu akan terjadi kalau serviksnya sudah akan terjadi lebih cepat. Kalau serviksnya itu sudah tipis, ya. Jadi serviks itu ya. Mohon maaf ibu-ibu, ini saya dipanggil ada persalinan, sudah pembukaan lengkap, tapi belum turun kepalanya. Saya mohon maaf nanti kalau misalnya kepalanya sudah turun, saya mohon izin ya, saya agak cepat memberikan materi ya, mohon maaf ini. Jadi kalau pembukaannya itu cepat, pembukaan akan cepat ya kalau serviksnya itu lebih tipis ya. Jadi kalau kita bilang kalau seperti ini itu masih tebal ya, tapi kalau sudah tipis sekali ya, itu insya Allah akan lebih cepat ya. Kemudian jadi ini ibu-ibu yang makan kurma, dilatasi serviksnya lebih cepat ya. Kemudian pada ibu yang makan kurma juga kekuatan membran ketubannya lebih kuat. Ketubannya lebih kuat, selaput ketubannya lebih kuat, sehingga angka kejadian ketuban pecah dini itu bisa diminimalisir. Angka kejadian ketuban pecah dini bisa diminimalisir
Karena kalau ketuban sudah pecah, biasanya akan dipacu. Kalau pacu gagal, maka akan meningkatkan sesar. Jadi semoga ibu-ibu yang makan kurma ini akan meminimalkan kasus sesar ya yang semakin membesar ya di dunia, dimanapun seluruh dunia kasus sesar itu membengkak ya, melebihi dari perkiraan WHO. WHO itu sebetulnya sesar di setiap negara itu hanya maksimal 15%. Tapi nyaris di sini di semua negara, bahkan di beberapa negara ada yang 90% itu sesar. Kalau di Indonesia mungkin sudah di atas 50% ya angka sesar yang terjadi di kehamilan ya, di kehamilan kita. Kemudian yang ketiga adalah angka persalinan spontan. Spontan itu tanpa tenaga, tanpa dorongan, hanya dengan tenaga ibu. Artinya kurma ini memberikan tenaga buat ibu. Ya, rasa manisnya ibu itu memberikan ibu kekuatan ya untuk bisa bertahan. Karena ibu kalau sudah kontraksi biasanya nggak bisa makan. Ya, ini berkaitan sama penelitian saya memberikan kurma sejak ibu datang ke klinik. Dan itu Masya Allah ya, hasilnya sama seperti yang nomor 5. Ya. Nanti kita bicarakan. Hanya sedikit menggunakan oksitosin tambahan. Jadi kalau ibu pasca bersalin, bayinya lahir, itu biasanya langsung diberikan oksitosin atau suntikan. Nah ini tidak setiap negara ya, di Jordan ternyata tidak seperti itu. Jadi ibu yang dikasih oksitosin itu adalah ibu yang hanya perdarahan atau kontraksi uterusnya tidak bagus. Nah, ibu-ibu yang makan kurma ternyata tidak butuh oksitosin tambahan. Dan yang terakhir, ini yang menyenangkan sekali buat ibu-ibu, kala satu fase fase aktif ini ya, mungkin aktif ya. Kalau saya aktif, kalau pas penelitian saya aktif, tapi ini cepatnya semua ya, itu lebih cepat, separuh 510 menit berbanding 906 menit. Ini juga terjadi pada penelitian saya. Ibu-ibu yang makan kurma sejak datang ke klinik dikasih 7, 4 jam kemudian 7, 4 jam lagi kemudian 7. Waktu itu saya pakai kurmanya Sukari, ya, karena dia yang masih dalam bentuk sebelum tamer, ya. Jadi dia sebelum tamer, jadi lebih bagus, ya. Belum masih bagus. Kondisi gizi kurma itu paling bagus ketika di fase ini sebelum tamer, saya lupa. Sebelum tamer, mungkin ibu-ibu ada yang ingat, ya. Nah, ibu-ibu yang makan kurma itu rata-rata persalinannya 2 jam, ya, 2 jam. Sementara pada ibu yang tidak makan kurma itu rata-rata 4 jam. Setelah masuk klinik, ya. Jadi setelah dilihat pembukaannya, memang pembukaannya variasi, ada yang mulai buka 4, 5, 6, 7, ini yang tidak sama. Tapi kalau dirata-ratakan saja dari semua ibu itu ternyata rata-rata 2 jam pada ibu yang makan kurma dan 4 jam pada ibu-ibu yang tidak makan kurma. Ya. Baik, lanjut lagi. Ya, ini dilatasi serviks ya. Saya sudah katakan tadi dilatasi serviks itu adalah penipisan serviks. Jadi ibu-ibu yang makan kurma itu, karena kurma itu mengandung reseptor hormon oksitosin. Ya, hormon oksitosin itu hanya ada pada makhluk hidup. Jadi kalau dikatakan di kurma itu ada hormon oksitosin, nggak ada. Karena hormon itu hanya ada di makhluk hidup. Ya, dan yang kurma punya adalah reseptornya. Jadi hormon dan reseptor itu kalau bekerja, gitu ya. Hormon kalau kita bertemu pasangan, itu akan lebih senang ya, lebih gembira, lebih bekerjanya lebih bagus. Nah, begitulah hormon dan reseptor. Ketika dia bertemu dengan pasangannya, bekerjanya akan lebih bagus, maksimal. Nah, pada ibu hamil trimester akhir sudah meningkat, hormon oksitosinnya sudah mulai meningkat, karena itulah yang diperlukan untuk proses persalinan. Maka ibu yang makan kurma itu akan semakin bagus, gitu, kontraksinya setiap hari akan bertambah. Ya, ibu sebetulnya akan mulai merasakan kontraksi sejak awal kehamilan, tapi akan meningkat di akhir menjelang persalinan. Ya, jadi makan kurma akan membantu dilatasi serviks lebih baik. Baik, lanjut lagi. Ya. Ini juga ya, penggunaan kurma ternyata bisa mempersedikit pendarahan.
Ini juga ada penelitian yang meneliti ibu yang makan kurma dengan ibu yang disuntik oksitosin. Ternyata ibu yang dimakan kurma itu pendarahannya lebih sedikit daripada ibu yang disuntik oksitosin. Jadi Masya Allah ini luar biasa ya penemuan ini. Kemudian setelah penemuan yang tadi tahun 2011 dimuat di Journal of Skin, tahun 2016 ini ya ada mempersedikit jumlah perdarahan, ini sangat membahagiakan gitu ya hasilnya. Ini di Malaysia. Lanjut lagi. Ya, ini kurma basah macam-macamnya ya. Ada kurma basah, ada kurma kering. Nah, kurma basah ini sebetulnya yang paling bagus ya. Fase yang paling bagus adalah di kurma basah ini. Sebelum ke fase dia kering gitu ya. Baik, lanjut lagi. Ya, ini kurma kering, bisa dilihat sendiri nanti. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang zaitun. Penelitian tentang zaitun ini ternyata sudah dilakukan oleh Barat ya. Saya kemarin pernah satu acara online dengan seorang ibu yang kebetulan juga bidan, yang suaminya bekerja di konsulat Portugal. Ya, dia bercerita bagaimana hamil di Portugal, gitu ya. Dan kemarin karena kita sudah kenal, dia juga sharing orang Portugal kalau minum zaitun itu seperti minum kuah sayur. Jadi kalau makan itu harus pakai zaitun. Karena mereka sudah tahu dengan ilmunya, Masya Allah ya. Kurma zaitun ini sangat bagus untuk lanjut lagi. Ini lengkapnya di sini di next. Nah, ya, dia bisa membantu inflamasi ya, pembengkakan dalam tubuh itu lebih sedikit. Kemudian untuk orang-orang yang diabetes ya, dia sangat sensitif terhadap insulin. Kemudian mengatur tekanan darah. Jadi orang yang diabetes, orang yang tekanan darah tinggi, orang yang kanker, ya neoplasia ini timbulnya jaringan tubuh ya. Itu sebaiknya punya kecenderungan ya. Jadi ini sebenarnya mencegah supaya tidak terjadi tadi. Ya. Tapi juga bisa sebagai obat. Ya, tapi memang lama gitu ya, memang lama. Jadi olive oil ini Masya Allah ya, sudah disebutkan dalam Al-Quran juga, minyakilah tubuhmu ya dengan pohon yang diberkahi. Jadi Masya Allah luar biasa dia sebagai kalau dari segi pengetahuan dia sangat membantu untuk berbagai jenis penyakit. Dari segi agama kita Masya Allah ya, itu sekarang saya juga kalau periksa ibu hamil untuk sebagai Doppler, kalau kita melakukan pemeriksaan denyut jantung kan pakai alat Doppler namanya. Saya memakai minyak zaitun, ya tidak memakai gel lagi. Kalau minyak zaitun, setelahnya silahkan nanti kalau mau diratakan ke seluruh perut sebagai pelembab. Ya, nah itu gantinya sekarang saya pakai minyak zaitun. Ya, lanjut lagi. Nah, ini kandungan zaitun ya. Dia punya asam linoleat, asam oleat, asam palmitat, ya asam stearit, dan asam alfa linoleat ya. Ini Masya Allah ya, semua adalah kalau ada yang bilang kolesterol baik gitu ya. Jadi zaitun ini mampu juga menekan kolesterol. Jadi penyakit jantung itu salah satunya adalah dicegah dengan minum zaitun secara teratur. Masya Allah ya. Semoga nanti setelah ini kita bisa meminumnya, karena kadang-kadang rasa ini mempengaruhi juga ya. Jadi rasa zaitun ini emang walaupun yang saya dengar kalau langsung segar dari pabriknya itu enak sekali. Tapi kenapa kalau setelah sampai ke negara kita mungkin dengan proses yang lama, perjalanan yang lama, karena dia sangat reaktif ya. Jadi meletakkannya di bawah matahari di suhu yang panas itu dia merubah rasa ternyata. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa langsung minum dari pabriknya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jadi bisa merasakan enaknya. Nah, zaman dulu ya, di zaman saya pernah baca di satu sejarah suku-suku Afrika, ketika mau bersalin ibu-ibu itu disuruh minum sperma suami. Sedikit agak menjijikkan ya. Tapi sekarang ya kita
rutinkan untuk minum minyak zaitun saja, ya. Karena asam linoleat ini, ya mungkin kalau logikanya mungkin diminta minum sperma itu karena di mempercepat gitu ya. Katanya dikabarkan mempercepat proses persalinan dengan adanya, kalau sekarang kita punya tahu prostaglandin ya. Prostaglandin itu zat salah satu cairan yang ada dalam cairan sperma gitu. Nah, dia melembutkan jalan lahir. Saraf tadi akan lebih mudah lembut kemudian menipis dengan adanya prostaglandin. Nah, zaitun ya yang pernah saya dengar, asam linoleat ini kalau di proses lagi dengan proses yang panjang ya, itu salah satunya juga ada prostaglandin. Ya, jadi masya Allah, semoga memang betul dengan minum minyak zaitun ini akan lebih mudah, serviks itu akan lebih mudah menipis begitu. Ya, insya Allah. Baik, lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa hal yang klik sekali lagi klik hal-hal yang mempengaruhi proses persalinan. Ya, bisa diklik sekali lagi, ada judulnya di atas. Ya, faktor yang mempengaruhi persalinan ya. Jadi menurut Pilteri ada 5. Ada Pesaway, jalan lahir, passenger itu bayinya, power itu kekuatan, psihe, psikis, position itu posisi. Sementara menurut Ina Megaskin itu adalah seorang senior midwife ya, pendirinya Dona, ada 7 P. Position, posisi, psihe, professional provider, place of birth, people, politik, prosedur, and pressure. Ya. Persalinan Maria menambahkan 3 lagi. Dan ini sebetulnya kalau menurut saya adalah pokoknya gitu ya. Pray, ibadah kita, ibadah kepada Allah itu sangat mempengaruhi persalinan. Apakah ibu akan tenang? Apakah ibu akan berusaha-gusu? Ya. Kemudian positif, prasangkanya kepada Allah. Menjaga prasangka kepada Allah ini sangat penting. Kadang-kadang kita lebih mudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang, ya, daripada kemudian kita pasrah kepada Allah ya. Meskipun tadi misalnya menurut hasil USG bla 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 bla, tapi bukankah yang paling tahu keadaan dalam rahim itu adalah Allah? Ya, buat Allah mudah membalikkan sesuatu yang jelek menjadi baik. Pun membalikkan yang baik menjadi jelek buat Allah mudah sekali. Maka apapun yang terjadi tetap berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah berikan pasti itu sudah yang menurut Allah paling baik untuk kita. Ya, kemudian purpose, apa sih tujuan ibu hamil? Apa tujuan ibu melahirkan? Ya, kadang-kadang kita hanya menuruti alur ya, bahwa setelah menikah itu ya hamil. Kalau nggak hamil malu ditanya-tanya terus. Ya, tapi kemudian apa tujuan ibu? Kalau ibu sudah punya tujuan, visi yang jangka panjang, ibu sudah tahu jalan apa yang akan ibu tempuh. Kalau ibu mau ke Jakarta, tentu ibu harus memilih jalan ke Jakarta. Tidak dulu memutar ke Surabaya, begitu ya. Kalau ibu ingin melahirkan anak yang solih, tujuannya adalah melahirkan anak yang solih, pasti jalan-jalan yang ditempuh adalah jalan-jalan yang akan melahirkan anak-anak yang solih. Ya kan? Nah, itu akan semakin memperkuat visi ibu, sehingga ibu yakin. Apakah kalau tujuannya misalnya melahirkan anak yang sehat, boleh saja, sah-sah saja. Hanya kurang kalau kita sebagai muslimah. Ya, sayang sekali kalau hanya melahirkan anak yang sehat, tapi dia tidak menjadi anak yang solih, ya enggak? Ya, jadi kalau sudah punya visi, pasti ibu akan membuat. Kalau ibu tadi pengen anak yang sehat, ibu akan mulai dari sekarang kehamilannya akan berusaha tetap sehat, tetap gembira, ya. Nah, ayo tambahkan, bukan hanya sehat, tapi hanya anak yang solih, yang tahu bagaimana menjadi hamba Allah, yang paham bagaimana menjadi orang yang beruntung ya di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang ingin harusnya ada dalam setiap diri setiap muslimah. Baik, lanjut lagi. Ini amalan-amalan yang memudahkan, nanti bisa dibaca hadis-hadisnya ya. Power, nutrisi, ada kurma 7 butir, doa orang tua. Ya, jadi kurma itu juga menambah nutrisi. Ya, kemudian doa orang tua. Ya, jadi kalau dalam persalinan yang sulit, ini masya Allah ya, persalinan yang datang ini, saya tadi udah memulai acara belum datang beliau.
Jadi kemudian ketika saya mulai acara, beliau datang diperiksa oleh asisten saya, ternyata sudah buka lengkap, Masya Allah ya, anak pertama. Masya Allah ya, Allah mudahkan gitu. Nah, kalau ada dalam persalinan itu ada hal-hal yang macet gitu ya, jadi kadang-kadang persalinannya itu lama sekali, minta doa orang tua, hubungi ibu ya, hubungi mertua, minta doa mereka ya. Masya Allah ya, doa ibu untuk anaknya itu tidak pernah terhalang ya, tidak pernah terhalang. Jadi kalau ada kesulitan ya, tidak terlalu berada pada manusia. Bagaimana dok? Bukan. Ya coba telepon ibu, terus katakan ini dalam persalinan dan minta doanya. Ya, semoga itu akan membuat Allah memudahkan. Ada sesuatu yang mungkin selama ini terjadi antara ibu dengan orang tua ibu, gitu ya. Jadi antara ibu yang bersalin dengan orang tua ibu itu mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini selesai dan kemudian menjadikan mereka lebih indah begitu. Ya. Baik, lanjut lagi. Ini juga untuk PSW, ya PSW itu janin lahir, sholat di awal waktu. Ya, sholat ini seperti yang saya serangkan kemarin di pertemuan pertama, bagaimana senam ya, senam yang saya ambil dari gerakan-gerakan sholat. Ya. Ini akan mempermudah janin untuk turun ke panggul. Kemudian psikenya, memperlama sujud ya. Psikis dikuatkan dengan tilawah. Ya, dengan berdoa, ya, menangis hanya kepada Allah, menangis kepada bidan itu nggak akan ada ini ya, lanjut lagi nggak apa, tidak akan ada penyelesaian ya, menangis kepada bidan dokter tuh nggak akan ada penyelesaian, tapi ketika menangis kepada Allah, insya Allah ya, Allah nggak akan membiarkan hambanya itu bersedih terus, insya Allah pasti ada jalan keluar. Kemudian di passenger ini bayinya perhatikan makanan, tapi bukan hanya makanan ya, perhatikan adab makan. Setiap ibu yang datang ke tempat saya hampir bisa dipastikan mungkin 90% ke atas selalu bertanya apa yang harus saya makan dan apa yang tidak harus saya makan, apa yang tidak boleh saya makan. Ya. Dan itu penjelasannya juga kita sudah pakem gitu ya, nggak boleh makan ini, yang boleh makan ini, bla 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 bla. Tapi juga ternyata perhatikan juga ya, Masya Allah ini. Jadi sebetulnya Islam itu sudah mengatur kita ini mau menggunakan atau tidak, mau lebih baik atau tidak. Ya, Masya Allah begitu. Ya, lanjut lagi. Ya, ini slide terakhir, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi, tujuan kita adalah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Perkembangan ya, kesejahteraan perkembangan dari ibu dan janin, insya Allah positif. Hubungan hablum minallah, hablum minannas juga positif ya. Kemudian menjaga prasangka kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi pada ibu, apapun yang terjadi pada janin, insya Allah yang sudah ada Allah tetapkan yang terbaik. Kemudian ibadahnya, ayo tambah ya. Mumpung Ramadan ini, semua ibadah kita dinilai 2 kali lipat. Ayo ditambah. Ya, kalau mau nangis, ya saatnya sekarang untuk meminta doa itu dikabulkan ya, untuk bagaimana sedekahnya dilebihkan, sholatnya ditambah dan lain sebagainya ya. Dan insya Allah dengan demikian ada ilmu yang juga diamalkan, kemudian dengan 3P dari persalinan Maryam tadi, mudah-mudahan persalinan yang selamat ya, selamatnya bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Kita bukan hanya ingin menginginkan ibu yang tidak perdarahan ya, tanpa komplikasi, bayi dan ibu sehat, tumbuh cerdas gitu, tapi juga akhiratnya terselamatkan karena kita melalui kehamilan dan persalinan ini dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mbak, monggo. Jazakillah khair, Bu Mugi. Ini di tengah kesibukannya ya, menunggu persalinan dari pasien, begitu, tapi masih menyempatkan sharing bersama kita. Nah, ini sudah masuk banyak sekali pertanyaan, Bu Bidan, terutama tentang kurma ini. Ini saya bacakan dari Bu Eni Trisanti. Dia bertanya, kalau kurma untuk orang yang punya riwayat DM, apakah boleh, Bu Bidan?
Kalau boleh seberapa banyak gitu. Iya. Tadi saya katakan insya Allah kurma bukan ya tadi tentang ini ya zaitun. Jadi kurma untuk ibu yang DM tetap bisa diberikan, ya tetap bisa diberikan, tapi tidak boleh makanan manis yang lain. Jadi memang maksimal 7 sehari 7 ya. Dan cari memang kurma yang segar dan tidak terlalu manis. Jadi kurma itu kan macam-macam ya. Kurma yang segar dan tidak terlalu manis, sukari juga bisa, ya. Kurma-kurma yang bertangkai itu juga masih bisa. Tapi kurma-kurma yang terlalu manis seperti kolas, lu itu juga biasanya lebih manis. Ya, coba cari yang tidak terlalu manis gitu. Dan maksimal 7 sehari. Dan tidak makan gula lainnya. Tidak makan gula lainnya. Juga yang karbo-karbo lainnya ya. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi tetap menghitung kalori ya, tetap ke kurma juga dihitung setiap kalorinya. Kalau bisa berjumpa dengan nutrisionis atau ahli gizi lebih baik lagi untuk tahu seberapa banyak kalori yang dimakan setiap hari. Begitu. Baik, terima kasih Bu Mugi. Masih sama, Mbak Eni juga menanyakan dosis dan waktunya. Ini mungkin berhubungan dengan yang ini ya, dengan yang DM tadi ya Mbak, berarti sudah terjawab. Yang kedua dari Mbak Cintami ya, kalau saya nggak salah baca ya. Kalau kurma diganti sari kurma, apakah boleh, Bu Mugi? Nah, ini yang saya belum tahu memang pada proses pembuatan sari kurma sendiri. Karena kekhawatirannya dengan penambahan air, biasanya akan ditambah juga gula, supaya rasanya tetap manis. Nah, gula ini kan yang kita hindari ya. Karena kalau saya sendiri emang gula pasir, itu melalui proses yang tanda kutip tidak baik gitu ya, bisa jadi candu gula itu ya, manis karena manisnya. Jadi saya sih lebih memilih kurma segar daripada sari kurma ya, lebih baik untuk memilih kurma segar gitu. Kalau bisa dicari yang kurma segar, mending kurma segar gitu ya Bu Mugi ya. Baik, kemudian dari Mbak Julaiha ini bertanya, kalau misalnya makan kurmanya itu dicampur sama susu, jadi dia bikin sendiri gitu Bu Mugi. Oh iya, yang susu kurma ya sudah banyak sekarang yang beredar. Ya, jadi kalau susu kurma sebaiknya diminum segera. Jadi susu dan kurma ya, bukan susu dan kurma nabis. Air nabis kan kurma yang direndam di air sekitar 6 sampai 8 jam. Jangan terlalu lama karena dia juga akan terjadi proses yang tidak baik ya, alkohol gitu. Nah, ini bukan dengan nabis tapi kurma, potongan kurma dengan susu langsung. Itu boleh dan langsung segera dihabiskan. Ya, langsung segera dihabiskan. Insya Allah itu akan lebih baik gitu. Tidak apa-apa jadi. Alhamdulillah. Jadi boleh ya Mbak Julaiha kalau mau dikonsumsi susu bersama dengan kurma begitu. Kemudian dari Mbak Nita ini, mungkin ada tips gitu, cara memilih kurma yang baik itu seperti apa sih Bu Mugi? Gitu. Iya, cara memilih kurma yang baik sebetulnya kurma itu ratusan jenis ya, ratusan jenis. Tadi saya kan tampilkan beberapa. Nah, sebetulnya kurma yang baik itu ya. Yang paling banyak kandungan gizinya adalah kurma dalam bentuk sebelum tamer. Saya sampai sekarang masih belum ketemu nama istilahnya ya. Kurma, saya lupa bener. Nah, itu yang paling bagus. Ya, dia masih seperti kalau buah itu masih mengkel, masih dan sedang masak-masaknya dan belum kering ketuaan. Nah, itu yang paling bagus kandungan gizinya, jadi airnya ada dan kandungannya bagus gitu ya. Beberapa merek sebetulnya yang saya tahu juga Sukari itu memenuhi syarat untuk disebut kurma yang bagus. Tapi kalaupun tidak, jadi kurma-kurma bertangkai itu juga biasanya itu termasuk dalam kurma yang kategori ini. Nah, tapi kalau dia sudah kering, walaupun mungkin sudah kering, tapi masih bisa dipakai, masih bisa dimakan. Walaupun dia lebih manis, gulanya lebih tinggi. Makanya pada orang-orang yang tadi diabetes, mungkin sebaiknya tidak makan kurma yang dalam kering, karena dia airnya berkurang, gulanya bertambah. Ya, gulanya makin manis, membuat dia makin manis. Nah, ini enggak untuk yang orang DM, tapi lebih ke. Mohon maaf, Mugi ke pencet. Ya, sudah.
Betul ya Bu, tadi saya juga lihat dari yang ditampilkan Bu Mugi itu, saya lihat bandingkan gulanya begitu, oh lebih tinggi yang kering begitu. Jadi memang mungkin disarankan yang basah gitu ya Bu ya, kalau yang punya DM begitu ya. Iya, baik untuk yang lebih basah ya. Kemudian yang kurma baik tadi ya, kalau saya masih juga belum tahu sih, katanya ada kurma yang diberi gula, cairan gula, karena kurma itu sebetulnya sudah manis ya. Ada juga kurma jenis kurma madu, jadi dia keluar air. Jadi seperti keluar air madu gitu ya. Jadi kurma madu itu keluar air seperti air madu. Tapi itu bukan air gula. Jadi memang kurma gitu ya, dari. ya. Nah, saya juga belum tahu kalau ada kurma yang dicelupkan cairan gula. Nah, saya belum melihat di pasaran. Ya, kalau ada ya itu kenapa harus dicelupkan air gula, karena sudah manis tambah manis lagi gitu ya. Kenapa penjualnya begitu kan, saya belum tahu alasannya. Tapi minimal insya Allah sih ya makan saja kurma. Bahkan saya pernah baca juga salah satu literatur, kalaupun kurma itu sudah berkutu, ya sudah berkutu 1, 2 gitu, itu masih bisa dimakan. Yang masih bisa dimakan. Itu sebetulnya tidak boleh dibuang kalau katanya gitu ya. Tapi kalau dari dulu kemarin saya juga dapat ya, saya pernah simpen dan kelupaan. Ya terpaksa saya kasih ke ayam juga ya. Jadi memang sayang kalau gitu, kalau dibuang saya kasih ke ayam, mudah-mudahan ayamnya lebih sehat gitu ya. Nah, jadi ya sebetulnya kurma ini bagus terus gitu. Jadi semoga tidak kelupaan seperti saya gitu. Itu ada lagi? Ini Bu, jadi berkembang pertanyaannya. Kalau tadi campur susu, apakah kandungan Fe-nya, zat besinya tetap maksimal begitu? Karena kan memang beliau pernah mendengar begitu kalau susu itu menghambat absorpsi zat besi gitu. Oh iya. Nah, ini untuk penelitian saya belum tahu. Ya, untuk penelitian saya belum tahu. Untuk beberapa literatur juga mengatakan kalau tadi kaitannya dengan membuat susu kurma, kalau dia pakai air nabis ini tidak boleh, bahkan dikatakan tidak boleh ya, karena dia sudah mengandung sudah ada alkohol ya, ada alkoholnya, sudah tidak bagus, sudah dicampur susu lagi nggak boleh. Jadi kurma segar, pastikan itu kurma segar, kemudian itu campur dengan susu, mau susu UHT, mau susu mereknya berbrand boleh, silahkan, nggak masalah ya. Yang akan lebih bagus memang susu cair gitu ya, bukan susu bubuk. Tapi kalau misalnya susu bubuk boleh. Dan pengalaman beberapa teman juga kemarin waktu saya mengisi di materi sama yang tentang nutrisi juga, dengan minum susu kurma ini terasa lebih lama kenyangnya, ya, terasa lebih lama kenyangnya, sehingga ibunya lebih kuat untuk menjalankan puasa. Ya, apalagi kalau ibu-ibu suka minum yang dingin-dingin, taruh di kulkas dulu, kemudian sebentar gitu ya, atau dikasih es batu, itu seperti es krim rasanya, Masya Allah. Ya, jadi gitu. Baik. Kemudian ini Bu, tadi kan ada zaitun juga. Nah, kalau misalnya cara mengkonsumsi zaitun itu dicampur dengan kurma, apakah boleh Bu? Kalau untuk menghilangkan rasa zaitun, terus kemudian makan kurma nggak masalah. Artinya kan rasa zaitun itu nggak enak ya di tenggorokan kadang-kadang beberapa orang. Nah, itu menghilangkan rasanya di tenggorokan itu dengan kurma, silakan, nggak masalah kok. Gitu. Kalau dicampur jadi kayak salad kurma gitu mungkin Bu? Kurma. Oh, kalau secara penelitian saya belum dapat. Tapi kalau memang itu masuk, silakan. Ya sementara ini kita silakan kalau itu memang masuk gitu ya. Baik, Bu, sini ada yang bertanya dari Mbak Silviana. Itu saat ini beliau kehamilan 30 minggu. BMI-nya 21,39, masih masuk normal ya Bu ya. Berat badannya 57,5 kilo dan berat janinnya 1006 gram. Ini beliau berat awalnya itu 50 kilo, jadi kenaikan berat badannya hanya 7,5 kilo begitu. Nah, ini bagaimana ya Bu? Apakah harus dibus lagi agar berat badan saya terus naik? Atau asalkan berat janinnya masih normal, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kemarin beliau juga mencoba puasa dan jam 4 sore sudah kelingan, tapi nekat dilanjutkan begitu Bu. Iya. Jadi sekali lagi juga saya kalau ibu sudah merasa nyaman-nyaman saja,
dengan berat badan seperti jadi itu kan anjuran yang secara apa ya Umum. pegang ya. Iya. Kalau ibu misalnya perkembangan janinnya bagus, kemudian ibu masih merasa kuat, ya ibu memutuskan untuk berpuasa juga nggak ada masalah. Ya ini masih 30 minggu ya, masih ada 10 minggu lagi, 2,5 bulan itu cukup lama loh. Dan untuk mencapai ke situ tuh bisa, insya Allah bisa, karena sudah 7,5, mau nambah sekitar 3 kilo lagi bisa dalam waktu 10 minggu. Apalagi nanti kalau pas Lebaran, Mbak, itu seminggu 2 kilo bisa itu. Iya, seminggu 2 kilo bisa. Iya, bisa. Monggo. Masih aman ya Bu ya, karena Masih aman. waktunya masih lumayan panjang gitu. Ya, insya Allah masih panjang. Insya Allah. Baik, ini yang terakhir dari Bu Novi lagi. Assalamualaikum Bu dan Mugi. Alhamdulillah usia kehamilan saya jalan 31 minggu. Pekan lalu saya periksa ke dokter, perkiraan berat janin tergolong normal, tetapi tergolong batas bawah, sekitar 1,2 kilo. Sehingga dianjurkan makan kurma dan minum Blutrop selama 2 pekan, dan dianjurkan konsumsi es krim dan sari kurma. Jika Bu Bidan menganjurkan makan kurma 6 butir per hari, berapa sering sebaiknya saya konsumsi es krim atau ditiadakan saja ya, gitu. Dan bagaimana caranya agar plasenta bisa naik dan tidak menutupi jalan lahir, karena usia 30 minggu plasenta saya masih sedikit menutup. Begitu, Bu. Iya. Jadi tadi untuk kurma tetap kalau saya sih kurma dulu saja. Ya, kurma dulu saja karena es krim ini kalau kebablasan bisa bikin gede banget gitu ya. Jadi kurma dulu saja mumpung ini Ramadan, bisa sampai 21 sebetulnya ya. Jadi mungkin sahur 7, buka 7, mau tidur 7, 21. Memang kalau bisa makan kurma silakan, nggak ada masalah. Mau sampai 21 pun nggak apa-apa. Ya, jadi es krimnya mungkin nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nanti dilihat lagi. Ya, nanti dilihat lagi. Insya Allah kalau tidak ada permasalahan pada tali pusar, penghantaran ke janin, itu insya Allah akan sampai ya. Insya Allah berat badannya itu akan sampai. Jadi untuk berat badan itu apa ya? Saya sih tidak begitu mengejar sebetulnya ya. Selagi ibu makannya bagus, ya ibu sehat, tidak ada keluhan yang berarti, itu insya Allah ibu akan sehat. Bayinya pun akan tumbuh normal gitu. Ya, kemudian tadi yang pertanyaan kedua gimana, Mbak? Plasenta, Bu. Oh iya. Biar bisa naik dan tidak menutupi jalan lahir. Oh iya. Plasenta di usia 31 minggu masih sebagian ya, tidak semua. Apakah pernah perdarahan? Kalau nggak pernah perdarahan, kemungkinan akan naik. Semoga insya Allah dia akan naik ya. Karena memang plasenta segmen bawah rahim itu akan mulai muncul di 28 minggu. Dia akan naik. Nah, sekarang apa usahanya? Nah, tidak pernah perdarahan berarti insya Allah kemungkinan dia akan bisa naik. Semoga ya. Kalau saya coba banyak untuk bersujud, ya bersujud. Karena kalau plasenta itu penanamannya di mana dan bagaimana itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa misalnya minta plasenta tumbuh, harusnya tumbuh menanamnya di atas aja dong gitu ya, itu yang paling bagus gitu ya. Yang di bawah itu mengganggu jalan lahir, yang di samping juga nanti itu minggring-minggring, kita takutnya dia turun gitu misalnya ya. Ya, pengennya kita kalau bisa begitu, merekayasa supaya plasenta tumbuh di atas gitu ya. Tapi kan sampai sekarang itu nggak bisa. Jadi yang bisa memindahkan pun itu hanya Allah gitu ya. Dan apakah nanti juga betul di bawah atau ternyata sudah ke atas, itu hanya Allah, betul-betul hanya Allah. Jadi coba sujud sambil ru'yah mandiri, sambil katakan sama Allah bahwa saya ingin semoga plasenta ini naik ya Allah gitu ya. Semoga ini akan jadi memudahkan saya dalam proses persalinan ya, sehingga nggak takut lagi ya. Kalau plasenta masih di bawah itu kan akan takut sehingga menyebabkan ibu kepikiran dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang serahkan sama Allah, karena yang tahu betul letak plasenta adalah Allah, kita nggak tahu sama sekali sebetulnya gitu. Allah, benar-benar rahasia ya Bu ya. Oke, ini beliau juga bertanya, Bu, minyak zaitun apakah bisa menyembuhkan eksim di lipatan pergelangan kaki karena sering lembab sehabis dari wudhu dan kamar mandi begitu. Karena biasanya pakai dalaman celana panjang begitu. Oh iya. Ini kalau punya alergi seperti itu, perbaiki juga pencernaan. Ya, pencernaan. Biasanya
penyakit kulit itu ada kaitannya dengan pencernaan. Ya, jadi Cek. Sepertinya Bu Mugi koneksinya sedang kurang baik ya. Bunda-bunda semua, kita tunggu sebentar. Sambil boleh mungkin di-up kalau ada pertanyaan yang belum saya bacakan, mumpung Bu Mugi masih bersama kita. Ada yang kelewat satu kayaknya punya Mbak Bella ya. Oke, sepertinya Bu Mugi memang sinyalnya kurang bagus ya, teman-teman semua, bunda-bunda semua. Sehingga terlempar begitu, tapi insya Allah akan bergabung lagi. Nah, sudah bergabung. Sebentar. Oke. ya, mohon maaf ini tadi saya kelempar sendiri ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya baik, jadi tadi kalau mau dioles juga tidak masalah ya kalau dioles, tapi kalau itu terjadi di lipat-lipatan paha itu mungkin memang tidak terlalu sering untuk maksudnya kalau di rumah tidak usah pakai celana yang ketat gitu, pakai daster aja. Kemudian juga tidak usah pakai celana dalam untuk diangin-anginkan. Ya, diolesi boleh ya, tapi mungkin memang prosesnya lama. Prosesnya lama. Jadi minyak zaitun itu memang luar biasa ya. Kalau saya sendiri cerita anak saya sampai umur 3 bulan bayi itu saya nggak pernah pakai minyak telon, tapi minyak zaitun. Itu alhamdulillah sampai sekarang badannya itu ya juga dibantu dengan makanan pasti ya saya bilang tadi tidak banyak keluhan di kulit ya seperti anak-anak saya sebelumnya. Ya sampai ada yang anak saya pertama juga eksim ya. Jadi memang ini gangguan kepencernaan lebih banyak sebetulnya pada anak kalau ibu tidak menjaga makanannya, memang nanti ke janin itu lebih terasa bagaimana nanti kesehatan janin itu juga dipengaruhi oleh kesehatan ibu ketika ibu dalam kehamilan begitu. Baik, ini tambah lagi Bu pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Bu Mugi, saya usia 34 minggu. Kondisi Mbak, saya saya persalinan dulu ya. Baik, Mohon maaf sebentar. apa Bu Mugi? Ini mohon izin kalau misalnya nanti materinya saya bagi ke bunda-bunda yang lain, boleh Bu? Oh iya, baik. Baik Bu Mugi, semoga lancar persalinannya. Baik bunda-bunda semua, tadi sudah sesi pertanyaan. Nanti insya Allah yang belum terjawab akan coba saya tanyakan ke Bidan Mugi begitu melalui WA dan akan di-share jawabannya di grup gitu nggih. Jadi untuk bunda-bunda yang mungkin belum bergabung di grup bisa langsung join, linknya sudah saya share tadi di atas begitu. Dan tadi ada apa lagi ya? Oh iya, ada door prize ya untuk bunda-bunda seperti biasa. Sebentar ini saya setting dulu biar bisa meng-on-kan audionya begitu. Oke, untuk materinya nanti insya Allah sudah izin sama Bu Mugi, boleh di-share begitu. Baik, untuk sesi door prize ya, karena ini sudah selesai materi hari ini, insya Allah bermanfaat ya untuk bunda-bunda semua ya. Untuk sesi door prize, tadi seperti biasa ada yang masuk terlebih awal ya, ada 2 yang invite paling awal, akan mendapatkan dombi. Beliau adalah Mbak Dian Nur Utami, Bunda Dian, dan yang kedua Bunda Noftrilisiana. Semoga saya nggak salah baca ya. Noftrilisiana. Selamat kepada 2 bunda mendapatkan boneka dombi dari Akiko Al-Kautsar. Kemudian ini masih ada door prize lagi ya. Nasi kebuli bento begitu. Sebenarnya untuk pertanyaan yang bagus begitu, tapi ini banyak pertanyaan yang bagus. Dan biasanya Bu Mugi yang memilihkan ya ini, tapi karena beliau sudah pergi izin duluan, mungkin saya bisa dibantu oleh Teh Dery. Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh minta bantuannya dong untuk memilih 3 pertanyaan yang berhak mendapatkan door prize berupa nasi kebuli bento dari Akiko Al-Kautsar. Wow, yang belum ya? Oke.
Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Susi. Iya, Iya. Bunda. Iya, mohon maaf, saya pengennya banyak pertanyaan, cuma karena sambil gendong, jadi susah ngetiknya ini. Iya. Masih ada ini kesempatan untuk bertanya-tanya begitu ya? Kalau bertanya mungkin nanti bisa ditulis di chat, di grup gitu, Bunda Susi. Iya, Nanti ya, insya Allah baik. akan saya sampaikan ke Bidan Mugi begitu. Oh gitu, iya. Oke. Ya baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Monggo Teteh untuk memilih 3 penanya terbaik. Wow, agak susah ya, Pit. Baik, yang pertama adalah Bunda Julaiha. Bunda Julaiha. Terima kasih. Kamu Oh ya, Teteh mungkin Teteh juga bisa membantu ini untuk Bunda Julaiha tadi semenjak kehamilan 2 bulan beliau sholatnya dengan duduk begitu karena merasa mual dan muntah. Oke. Nggak apa-apa nih Teh gitu. Sudah Iya, sampai sekarang Bunda. Sudah oke, start. Saya open cam. Sudah diupayakan, Bun? Ini saya profesi bukan bidan ya. Tapi saya ahli gizi sama Mbak Pipit juga ahli gizi nih. Boleh nanti kita sharing-sharing tentang gizi di grup, Bunda. Kenapa keluhannya? Jadi setiap dicoba untuk posisi sholat normal, itu langsung mual dan akhirnya muntah. Di setiap saya coba untuk normal, jadi kayak ngerasa sedih, kok kayak gini ya gitu. Yang membuat mual dan muntah itu pergerakannya ya, pasti ya, perpindahan pergerakan. Iya, betul. Oke, iya, dicoba gini, ada kalanya itu kaitannya dengan mindset. Jadi kita udah takut duluan karena sudah pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah, nanti kalau kayak gini pasti muntah dan mual lagi. Nah, sekarang sebelum sholat dihilangin dulu tuh negatif thinkingnya. Maksudnya minta tolong sama Allah, optimis aja. Jangan ada lintasan pikiran, jangan ada asumsi apapun. Insya Allah saya bisa untuk sholat seperti biasa, tidak dengan posisi duduk, begitu ya. Lalu jangan lupa minta tolong sama Allah. Allah izinkan saya untuk bisa sholat seperti biasa, sholat dengan normal. Coba dicoba ya sampai di ujung batas kemampuan. Kalau ternyata masih sama seperti itu ya sholat sambil duduk juga tidak apa-apa. Cuman kayaknya feel-nya kita pengen ngukur diri kita ya, feel-nya kalau sholatnya seperti biasa tuh kayaknya satu keberhasilan buat kita. Nah, iya benar. Dicoba dengan negative thinking-nya dihilangkan. Jangan ada lintasan pikiran bahwa nanti mual, nanti pasti kayak kemarin lagi. Lalu optimis akan pertolongan Allah, minta tolong sama Allah, ya Allah izinkan hamba untuk bisa sholat seperti biasa. Gitu ya Bun ya, dicoba ya. Setiap kali sholat. Terima kasih. Positif. Terima kasih Bunda. Oke. Kalau memang ternyata masih mual muntah ya di ini ya Teh, dinikmati gitu ya Teh ya. Insya Allah. Ini trimester awal kan ya? Ini udah 5 bulan Bunda sebenarnya. Oke. Iya, insya Allah bisa. Dicoba aja dulu ya, dilatih setiap kali sholat, latihannya seperti itu, latihan feelingnya seperti itu. Gitu. Iya, terima kasih. Oke. Terus apa Pit yang belum dijawab tadi? Saya kalau bisa jawab insya Allah. Kalau tentang kehamilan sudah melewati 3 masa. Ini Tata, lengan atas sebenarnya nggak nyambung sama gizi sih. Oke. Susu bir bisa disiapkan dengan mengkonsumsi kurma ini dari Mbak Ika Yani. Bunda Zulaiha tadi juga nanya yang tentang ini ya, susu bir brand. Iya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Tidak harus selalu susu ibu hamil. It's okay. Susu murni, susu segala macam susu boleh dikonsumsi. Iya, terima kasih, Bunda. Ya. Apa tadi, Pit? Pertanyaan apa lagi? Ini, untuk meningkatkan HB. Kenapa? Dari Bu Irma, konsumsi apa sih untuk meningkatkan HB? Oke, Pipit, silakan gantian. Mbak Pipit juga ini ahli. Kalau dari saya tentu saja ya daging ya, daging merah. Bisa daging sapi, bisa paha ayam ya. Ayam bagian paha itu juga daging merah. Kemudian dia putih sebenarnya, daging ayam itu kan putih, cuman bagian paha lebih tinggi zat besinya. Kemudian hati tentu saja. Ini harus dicek dulu, tiba-tiba terasa lemas, mungkin karena HB saya rendah. Ini kan baru prasangka ya, perlu dikonfirmasi dulu apakah benar karena HB atau karena tensinya. Tensi rendah.
Dua hal yang berbeda ya Bunda ya. Begitu ya Pit ya. Tensi Iya. adalah tekanan darah, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya begitu. Kalau HB adalah kadar Fe di dalam darah. Masalahnya kalau HB-nya rendah dan tensinya rendah, efeknya sama-sama pusing gitu ya. Sehingga memang harus dicek dulu. Kalau dikatakan HB rendah, maka harus didukung oleh kadar Fe di lab gitu. Seperti itu ya Bun ya. Fe dan asam folat ya Teh ya. Sebenarnya kalau ibu hamil dikasih suplemen ya Bunda ya. Sudah insya Allah kayaknya. Itu harus dikonsumsi gitu. Oke. Dan kalau lingkar lengan atas, apakah bisa diikhtiarkan dengan mengkonsumsi kurma? Nah, kalau lingkar lengan atas itu kan tentu saja memperlihatkan cadangan energi kita begitu. Ya asal diisi cadangan energinya dipenuhi, ya bisa begitu diikhtiarkan. Nah, kurma kan juga kalorinya tinggi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, 3 buah kurma setara dengan 1/3 piring nasi. 1/3, satu porsi nasinya 100 gram ya. Jadi dia karena 50 kilokalori, 3 biji begitu. Oke. Tuh. Teteh mau menambahkan mungkin? Yang pasti kalau lingkar lengan, kalau sudah hamil begini, ibarat kata ya sudah pokoknya makan yang banyak, nggak usah banyak pikiran gitu ya Bun ya. Aduh lingkar lengan rendah, aduh kenaikan BB kurang, nah itu harus diikhtiarkan kalau itu. Tapi kalau terkait lingkar lengan ya sudah, nanti dengan seiring BB-nya naik, insya Allah lingkar lengan juga naik kan, intinya seperti itu. Ya, betul. Aduh saya naiknya banyak banget, dinikmatin saja ya Bun, itu anugerah. Tinggal nanti kita stop. Tahu ini kebanyakan kalori kalau minum susu dan misalnya ya udah dikurangin gitu ya. Tapi kalau sudah mau los aja boleh. Yang penting happy, menjaga suasana hati yang bahagia itu jauh lebih penting ya. Itu yang harus diupayakan dan positive thinking kepada Allah gitu. Ini Mbak Sisil ada pertanyaan. Tensi nggak rendah. Ini, beliau merasa lemas juga begitu. Berarti kemungkinan dari tensinya ya, karena tensinya 100/80. Ya ada kemungkinan karena HB-nya 12,4. 12,4 sepertinya normal kalau saya nggak salah ingat ya untuk ibu hamil. Iya, normal. Tensi rendah. Karena biar tensi nggak rendah gimana Mbak? Tensi itu biasanya kaitannya sama pola aktivitas kita, pola tidur, pola istirahat, pola ketenangan hati begitu. Jadi kalau banyak pikiran tensi biasanya langsung down gitu ya, atau tinggi begitu. Nah, yang harus dijaga adalah kestabilan emosi dan pola hidup sehat yang lainnya, pola istirahat dan aktivitas yang lain. Jangan terlalu, aduh aku kan ibu hamil tuh gini-gini. Harus tidur. Khawatir. Karena biasa seperti itu, Pit. Apalagi sudah pernah mengalami proses yang kurang menyenangkan mungkin selama kehamilan. Nah, jadi tadi kembali lagi positive thinking. Kalau masih ada lintasan pikiran, lintasan emosi negatif nih ya ketika kita hamil, ini berarti ada suatu proses yang belum kita ikhlaskan. Mungkin trauma di masa lalu, misalkan aduh dulu pernah saya hamil, kemudian janinnya tidak berkembang dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita selesaikan dulu, harus kita ikhlaskan dulu biar tidak menghantui pikiran-pikiran kita selanjutnya. Tetapi kalau kita sudah ikhlas, insya Allah kita semakin ikhtiarnya semakin mastatotum gitu ya, sampai di ujung batas kemampuan diri kita gitu. Ini kalau misalnya tensi rendah, tipsnya kalau berpindah posisi itu jangan buru-buru Mbak Sisil. Jadi bisa agak duduk dulu, biar normal dulu baru beraktivitas. Jangan keburu-buru gitu. Oke. Cek HB, saya nyatakan 9,8, diberikan treatment makan nutrisi. Cek HB itu 1 bulan setelah treatment, cukup nggak, Pit? Cukup. Cukup ya, jadi 1 bulan setelah treatment. Jangan terlalu buru-buru, biar treatmentnya dulu dioptimalin. Gitu. Jangan lupa minta tolong sama Allah ya. Karena semua kadar HB, kadar tensi, dan semuanya yang terjadi pada diri kita, jiwa dan raga kita, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka stay connected to Allah itu jauh lebih penting. Betul banget. Nah, ini kalau kiat-kiat persalinan normal, wah ini
Mungkin Teteh lebih kompeten ya. Aduh, ini 35 minggu. slide ada loh, Pit. Sama yang senam kehamilan, yang slide Ya, saya maksudnya mau ngasih pertanyaan Teh untuk teman-teman gini di sini semua kan kemarin senam kehamilan itu bisa dipraktekkan begitu. Ya. Apakah ada yang sudah mempraktekkan dari bunda-bunda? Apakah ada yang mempraktekkan? Kalau sudah Mbak Silviana sudah mempraktekkan ya. Selain Mbak Silviana apakah ada Mbak Novi? Belum. Nah, yang baru bergabung di pertemuan kali ini, silakan join di grup WA. Nanti bertemu saya lagi, bertemu Pipit lagi. Di sana juga ada Mbak Mira. Mbak Mira adalah, walaupun Bu Mugi tidak join di sana, nanti kita akan berkomunikasi secara personal dengan beliau, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bunda semua, atau nanti akan dijawab oleh Mbak Mira. Mbak Mira adalah seorang bidan yang punya certified persalinan Maryam juga. Jadi jangan khawatir, Bunda-bunda. Insya Allah di grup kita akan banyak berbincang. Apapun yang mau Bunda tanyakan, insya Allah kami akan menjawab. Dan ada satu forum, jadi akan dibersamai oleh kami, ahli gizi, bidan, ada juga perawat, gitu ya, semua, dan ada juga psikolog. Jadi lengkap. Bunda mau tanya tentang apa? Tentang kesehatan jiwa. Curhat juga boleh ya, Teh ya? Curhat juga boleh kan Teh? Curhat juga boleh, gitu. Nanti jadi sayang kalau nggak sampai masuk grup, silahkan join di grup Happy Pregnant Class Al-Kautsar, gitu ya. Kita tunggu dinamikanya di grup untuk saling sharing informasi. Oke, mungkin saya masih penasaran nih, selain Bunda Silviana dan Bunda Novi, apakah ada juga yang sudah mempraktikkan senam persalinan? Dua ya, baru dua ya. Mungkin ada yang mau boleh minta video senam hamilnya di mana, Mbak? Oke, kemarin diberinya kita slide, Mbak. Tapi nanti insya Allah tadi sudah diizinkan Bu Mugi untuk di-share, nanti insya Allah akan kita share di grup begitu. Ya. Makanya untuk bunda-bunda yang belum masuk grup, boleh join ke grup gitu ya, biar tidak ketinggalan informasi. Mungkin dari Bunda Silviana atau Bunda Novi, lebih ke Bunda Novi ya saya, karena Bunda Silviana insya Allah sudah dapat door prize potongan diskon 5% karena beliau kemarin share materi begitu. Share materi tentang pertemuan sebelumnya. Nah, untuk Bunda Novi mungkin bisa diceritakan senamnya apa saja sih gerakannya gitu. 3 gerakan silakan disebutkan. Nanti insya Allah akan dapat diskon 5% dari Akiko Al-Kautsar. Dan ini tidak ada waktu batasan ya. Jadi mau dipakai buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga masih bisa begitu. Bunda Novi, apakah mau berbagi sama kita, Bunda Novi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Punten nggak bisa open video soalnya belum mandi. Iya, nggak kelihatan sebenarnya Bunda kalau belum mandi juga. Iya, kemarin itu ada gerakan sujud, kemudian ya, gerakan sujud, ada ruku, sama itu gerakan yang apa? Kakinya selonjoran, terus telapak kakinya turunkan, naikkan. Nah, itu apa ya namanya? Itu sih yang sering dipraktekkan. Yang dipraktekkan. Oke, duduk, sujud gitu ya, betul ya. Terima kasih Bunda sudah menjawab dengan betul. Bunda Novi ya, Bunda Novi ya. Berarti dapat 2 door prize nih, Masya Allah. Yang pertama Dombi, dan yang kedua potongan 5% ya. Diskon 5%. Enak ini. Al-Kautsar. Selamat Bunda. Dan untuk bunda-bunda lain, masih ada 2 door prize, yaitu potongan 5% dari Akiko Al-Kautsar bagi bunda-bunda yang sharing materi hari ini di Instagramnya. Kemudian nanti silahkan di-tag Akiko Jogja Al-Kautsar. Saya cek dulu, ini salah nih. Akiko Jogja _Al-Kautsar. Kemudian tag juga keluarga dahsyat dan parenting Quran Al-Kautsar gitu. Nanti insya Allah untuk bunda-bunda berkesempatan mendapatkan diskon 5% dari Akiko Al-Kautsar, pelayanan terbaik untuk umat. Baik, Teh Dery sepertinya tadi belum selesai tugasnya Teteh. Baru memilih 1 ya. Masih kurang 2 Teteh. Kurang 2. Ya. Satu lagi tadi baru Mbak siapa? Mbak Novi sudah ya?
Iya, baru Bunda Julaiha. Oke. Oh, Mbak Ika, Bunda Ika. Bunda Ika Yani ya? Ya, sama Bunda Irma. Bunda Irma. Oke. Terima kasih Teteh sudah membantu saya memilihkan door prize untuk bunda-bunda semua yang bertanya, karena banyak sekali yang bertanya begitu ya. Selamat kepada Bunda Julaiha, Bunda Ika Yani, dan Bunda Irma. Nanti berhak mencicipi bento, nasi kebuli bento dari Akiko Al-Kautsar. Begitu. Dan ingat masih ada 2 door prize untuk bunda-bunda mendapatkan kesempatan diskon 5% dari Akiko Al-Kautsar. Silahkan diposting begitu resume dari pertemuan kita hari ini. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk bunda-bunda agar bisa mengikuti pertemuan kita masih dalam seri Hikmah Persalinan Maryam. Pertemuan masih ada 2 pertemuan ya bunda-bunda di bulan Mei dan bulan Juni. Insya Allah untuk bulan Mei dilaksanakan tanggal 5 dan untuk bulan Juninya dilaksanakan tanggal 8. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bunda-bunda karena sudah berkenan bergabung bersama kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam forum ini. Semoga dimanapun bunda berada selalu dalam keadaan yang sehat. Pipit. Ini tapaknya Pipit. Kelempar. Oke. Tadi saya tuh suaranya masuk. Oh, udah sip. Ya. Ada tambahan dari Teteh? Enggak, barusan Pipit freeze. Oke. Ya, ini internet saya sepertinya kurang stabil. Mohon maaf ya. Oke. Bunda-bunda. Sampai jumpa bunda-bunda semua di grup. Kita akan berdinamika di sana ya. Boleh curhat-curhat bunda di grup. Oke. Pipit undur diri, Teteh juga undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya. Sama-sama bunda, sehat-sehat selalu. Amin. Sampai lokasi, gratis, fasilitas penceramah, gratis, cukur gundul oleh tim bidang yang profesional dan berpengalaman. Dapatkan Gonggi, si boneka lucu, dambaan buah hati. Dapatkan sertifikat dan baby press dengan pilihan desain yang menarik. Edukasi parenting melalui program Kulgram dan Zoomina. Dapatkan ebook parenting ekstra 10 box yang akan kami donasikan ke panti asuhan, kaum duafa, serta saudara muslim lain yang membutuhkan. Ada yang baru, gratis, join Al-Kautsar Pregnancy Class, pelatihan ibu-ibu hamil untuk melalui masa kehamilan dengan sempurna. Klik link video di bawah ini atau bisa langsung datang ke kantor kami. Tunaikan akikahnya dengan mudah, berkah, dan penuh hikmah bersama Akikah Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.